Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. lumayan. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seperti sejumlah daerah lainnya, saat ini di Kabupaten Tanah Laut atau Tala, Kalimantan Selatan juga mulai menggelar seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Seleksi tersebut digelar di SMN 1 Pelaihari di kawasan Jalan Ahmad Syairani Pelaihari yang berseberangan dengan Mapolsek Pelaihari. Pada Selasa 14 September pagi ini, beberapa orang duduk di kursi di depan ruang lab komputer yang terletak di sisi kiri tengah. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Banjarmasin Pos, ada Ida Royan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ida. Halo tes, halo. Ya, oke. Ida, mulai kapan tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Tanah Laut ini dilaksanakan dan selama berapa hari nantinya? Pelaksanaan tes P3K di Kabupaten Tanah Laut dimulai sejak hari Senin kemarin, kemudian akan berlanjut selama hingga Kamis nanti. Kamis, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari ya, 4 hari mulai pagi hingga sore, demikian. Lantas di mana tempat pelaksanaan tes P3K tersebut? Apakah mudah begitu diakses oleh para peserta? Ya, pemerintah daerah setempat memilih lokasi untuk membantu seleksi ini di lingkungan SMA Negeri 1 Pelaihari di kawasan Jalan Ahmad Syairani. Kebetulan ini merupakan salah satu jalan protokol di Kota Pelaihari dan sangat mudah diakses karena merupakan salah satu jalan utama dan kebetulan juga berada di tengah kota. Demikian. Mungkin bisa Anda jelaskan seperti apa teknis pelaksanaan tes kali ini? Ya, pada seleksi P3K di Tanah Laut itu tiap hari itu dipilah menjadi 2 gelombang. Untuk sesi pertama itu mulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah hingga tengah hari sekitar pukul 12, karena tiap sesi itu ada sekitar waktu 170 menit bagi peserta untuk menjawab soal-soal. Kemudian sesi kedua itu mulai pukul 13 waktu Indonesia Tengah hingga sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Demikian. Lantas bagaimana untuk pola pengawasan yang dilakukan dan melibatkan pihak dari mana saja? Ya, pada pelaksanaan tes ini juga dilakukan pengawasan dari beberapa pihak terkait, terutama yang standby mulai pagi hingga sore, itu dari LPMP Kalsel, dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, kemudian dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, kemudian dari Dinas Pendidikan Tanah Laut, masing-masing 2, kecuali dari LPMP itu 1 orang. Dan selain itu juga ada dari kepolisian juga turut memantau walaupun tidak standby selama berlangsungnya tes itu, walaupun sifatnya hanya mungkin sekian menit atau sekian jam begitu. Lantas bagaimana untuk penerapan protokol kesehatan mengingat saat ini masih dilaksanakan begitu di tengah kondisi pandemi COVID-19? Iya, mengingat juga sekarang masih dalam situasi pandemi, jadi di pintu depan itu telah ada pos dan ada dijaga oleh Satpol PP 5 orang. Kemudian tiap peserta sebelum masuk seperti biasa dilakukan pengecekan suhu tubuh, kemudian juga harus mengenakan masker, kemudian mencuci tangan dengan hand sanitizer dan juga harus memperlihatkan hasil negatif dari rapid test begitu. Jadi dan kemudian para pengantar itu juga tidak diperkenankan masuk lingkungan, hanya diperkenankan menunggu di luar lingkungan sekolah. Karena untuk menghindari kerumunan, begitu. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara.
Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Bali mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Bali untuk melaporkan sejumlah akun Twitter atas dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax pada Selasa 14 September hari ini. Wakil Sekretaris Eksternal DPD PDIP Bali, Imade Suparta mengatakan, setelah dikaji ada 12 akun medsos diduga melanggar sejumlah pasal dan undang-undang. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Bali, maksud kami, ada Adrian Amurwanegoro yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Adrian. Halo, selamat sore Firda. Rekan Adrian, bisa Anda jelaskan apa yang sebenarnya menjadi dasar laporan PDIP Bali ini terhadap sejumlah akun media sosial karena diduga menyebut Megawati Soekarno Putri ini meninggal dunia? Ya, baik Firda dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa pada hari ini secara serentak Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Bali dan seluruh kader dan juga pengurus di wilayah di seluruh Provinsi Bali ini secara serentak melaporkan kasus dugaan tindak pidana penyebaran atau hoax, penyebar kabar berita bohong yang menyebutkan bahwa Ketua Umum dari DPP PDIP Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri disebutkan sakit parah hingga bahkan ada juga yang menyebutkan meninggal dunia. Kemudian hal itu mendapatkan respon dari para kader, para pengurus PDIP di seluruh wilayah Bali ini untuk kemudian merespon dan menindaklanjuti dengan melaporkan ke Mapolda Bali dan juga di Polres ataupun Polresta di seluruh wilayah Bali. Dan pada hari ini sejumlah perwakilan dari DPD PDIP Bali tadi mendatangi Mapolda Bali. Mereka masuk atau melaporkan peristiwa ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Bali dan tadi juga langsung ditemui oleh Direskrimsus Polda Bali beserta jajarannya, termasuk juga tadi ada Direskrimum Polda Bali yang menyambut langsung kedatangan mereka dan akan merespon dan juga menindaklanjuti laporan dari para pengurus DPP PDIP ini. Firda. Adrian, lantas apakah pelaporan yang dilakukan oleh pihak PDIP ini hanya dilakukan di Bali saja ataukah di wilayah lainnya juga melakukan hal yang sama? Ya Firda, dapat kami informasikan bahwa saya tadi sempat menemui dari wakil eksternal DPD PDIP Bali bahwa pelaporan ini tidak hanya dilakukan di wilayah Bali, melainkan dilakukan di wilayah provinsi lainnya di seluruh Indonesia. Memang laporan ini dilakukan secara serentak karena atas dasar keresahan dan ketidakterimaan dari para kader, pengurus maupun anggota dari PDIP Bali yang ada di seluruh Indonesia ini atas dugaan tindak pidana penyebaran atau kabar berita bohong yang diduga melanggar UU Informasi Transaksi Elektronik ini, Firda. Kemudian juga mereka ini langsung melaporkan para pelaku yang utamanya dari media sosial, pemilik akun media sosial. Total ada sebanyak 12 akun media sosial atau pemilik media sosial yang dilaporkan terdiri dari beberapa jenis media sosial seperti ada dari Twitter, ada dari Instagram, ada dari YouTube, hingga TikTok juga ada, kemudian juga broadcast message di WhatsApp. Dan mereka juga sudah melampirkan sejumlah barang bukti, sejumlah jejak digital yang sudah mereka tangkap di layar mereka, jejak digital tersebut yang dijadikan alat bukti untuk laporan di Polda Bali ini dan juga di jajaran kepolisian lainnya di Bali. Dan dari hasil yang saya cermati tadi bahwa memang di sejumlah akun tersebut mereka menyebutkan atau menyebar kabar bohong terkait adanya isu bahwa Ketua Umum pimpinan mereka yakni Megawati Soekarno Putri sakit parah, bahkan hingga disebutkan meninggal dunia dengan gambar seperti surat kabar duka dengan foto Megawati Soekarno Putri dengan kalimat-kalimat ucapan duka cita. Padahal di sisi lain di Megawati Soekarno Putri dikonfirmasi oleh
dari pengurus atau juga kader PDIP bahwa Megawati sehat walafiat, Firda. Lantas Adrian, Anda tadi mengungkapkan bahwa pelaporan ini dilakukan serentak di beberapa wilayah di Indonesia begitu. Atas arahan siapa mereka ini melaporkan dugaan adanya kabar hoax soal Megawati Soekarno Putri ini? Baik Firda, tentu saja mereka melakukan pelaporan ini tidak asal atau tidak sembarang mereka melapor atas inisiatif pribadi, melainkan juga ini atas dorongan dari kelompok dan juga ketua DPD PDIP masing-masing wilayah, seperti salah satunya di wilayah Bali yang diketuai oleh Iwayan Koster yang juga mendorong dan juga mendukung penuh akan adanya pelaporan dan juga penegakan hukum terkait kasus dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax ini, sehingga kasus-kasus ini akan menjadikan jera para pelaku. Dan dari PDIP Bali sendiri berharap Polda Bali beserta jajaran untuk mengungkap dan menyelidiki siapa aktor atau dalang di balik peristiwa-peristiwa ataupun penyebutan-penyebutan kalimat hoax tersebut, dan juga nantinya akan diungkap tabir atau keterangan bahwa sebenarnya apa maksud mereka melakukan hal seperti itu, Firda. Lantas Adrian, bagaimana kemudian tindak lanjut dari pihak PDIP setelah pelaporan ini ke pihak kepolisian? Ya, saat ini dari DPD PDIP Bali sendiri hanya bisa menunggu, sembari menunggu dari proses penyelidikan dan juga tindak lanjut setelah pelaporan di SPKT Polda Bali. Dan pihak Polda Bali juga saat ini tengah mempelajari dari alat-alat bukti dan juga pelaporan dari keterangan para pelapor terkait adanya kasus dugaan hoax tersebut. Dan selain itu juga Polda Bali nantinya jika memang memenuhi unsur akan melanjutkan dari proses hukum tersebut, penegakan hukum tersebut dengan proses-proses ke tahap yang berikutnya. Dan saat ini DPD PDIP Bali sendiri berharap bahwa dari Polda Bali dan juga jajaran untuk memproses dan juga menindaklanjuti dengan harapan kasus ini dapat cepat terungkap, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Adrian juga sudah melakukan wawancara dengan Wakil Sekretaris Eksternal DPD PDIP Bali, Imade Suparta, dan juga Jokorda Gede Agung, Wakil Sekretaris Internal DPD PDIP Bali. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Artinya secara hukum kami sudah laporkan, nanti tindak lanjut ini kan di Polda nanti. Jadi apapun kejadian itu kita udah laporkan. Nanti gimana kan pasti dari sini juga pelaporannya ke pusat. Itu. Jadi saya tidak bisa jelaskan secara detail karena kan beliau masih pelajari sekarang. Jadi tinggal kita nunggu proses, kita percaya. Jadi dari kepolisian Bali ini sudah responnya luar biasa. Nanti kan kita tinggal menunggu, masih ada tahapan ini. Ya mudah-mudahan juga cepat dan diselesainya. Sehingga proses berikutnya akan dilakukan penyidikan, akan mengungkap nanti ya siapa aktor-aktor akun itu, bahkan kalau perlu ada orang-orang lain ya, dalang mungkin atau siapa yang kemudian dengan maksud-maksud jahat, niat-niat yang tidak baik ya, biar supaya terungkap. Karena jelas ini kan orang ada dibilang tidak ada. Ini kan kejahatan yang terselubung, niat-niat yang tidak bagus. Profesor, dokter, ya honoris causa, ibu ketum kita, Ibu Ajah Megawati Soekarno Putri, ada sehat walafiat, masih aktif terkait banyak macam urusan negara, republik, urusan partai, urusan negara, dan sebagainya aktif. Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang Victor Teguh Prihartono menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait insiden kebakaran yang menewaskan 48 narapidana. Saat disorot kamera dan dipanggil, Victor hanya bergeming. Ia hanya menjawab satu kata ketika namanya dipanggil oleh awak media. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Warta Kota Live, ada Desi Selviani yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Desi. Halo, Desi? Halo, ya, sorry, tidak. Oke.
Desi, bisa Anda jelaskan kapan Kalapas ini, Kalapas Tangerang ini datang ke Polda Metro Jaya? Bisa Anda jelaskan bagaimana situasinya saat itu? Ya, Kalapas Tangerang sendiri tiba di Mapolda Metro Jaya sekira pukul 10.42, setelah sekira 42 menit dari waktu yang sudah ditentukan polisi. Dia tiba tidak memakai seragam dinas, namun memakai baju kemeja kotak-kotak sehingga para awak media tidak sadar ketika Kalapas datang ke Mapolda Metro Jaya. Dia juga membawa sebuah tas ransel, kemudian ditemani seorang pria saat masuk ke dalam gedung Polda Metro Jaya. Kemudian dia sendiri tidak berkata apapun saat disapa oleh awak media. Dia hanya menjawab saat dipanggil namanya Victor, dan dia menjawab hanya iya saja. Begitu. Lantas siapa saja yang hari ini dijadwalkan untuk diperiksa di Polda Metro Jaya begitu? Ya, selain Kalapas, hari ini sebenarnya ada 7 saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya. 7-nya merupakan petinggi dari Lapas Kelas 1 Tangerang. Di antaranya ada kepala keamanan, lalu juga ada kasih perawatan, kemudian ada kasubag administrasi, dan juga ada kasih keamanan. Begitu, Firda. Desi, kemudian apa yang sebenarnya ingin digali oleh pihak kepolisian dalam kasus kebakaran ini? Polisi ingin mencari bukti dari adanya pidana dari kebakaran yang menyebabkan 48 tahanan tewas di Lapas Tangerang. Sampai saat ini polisi sudah menduga ada tersangka dalam kasus tersebut, namun sampai saat ini belum satupun dari ke-25 saksi kemarin yang diperiksa dan 7 saksi yang diperiksa ditentukan sebagai tersangka. Begitu. Desi, hingga saat ini pukul 5 sore ini waktu Indonesia Barat, apakah pemeriksaan dari Kalapas Tangerang ini masih berlangsung atau seperti apa informasinya dari sana? Ya, sampai saat ini sendiri Kalapas Tangerang sendiri belum keluar dari ruangan pemeriksaan. Awak media sendiri masih menunggu dan masih belum ada kepastian kapan Kalapas. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Warta Kota Live, Desi Selviani atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jenazah Petra, korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang dimakamkan di TPU Menteng Pulo. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyerahkan jenazah Petra Eka alias Etus bin Suhendar, korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang pada Selasa 14 September pagi ini. Petra merupakan satu dari sejumlah jenazah korban kebakaran yang telah teridentifikasi identitasnya oleh tim DVI Polri pada Senin 13 September kemarin. Pemakaman Petra Eka dilakukan pada siang hari ini di TPU Menteng Pulo. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jakarta. Ada Pebi Adeliana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Pebi. Ya, rekan Firda. Pebi, bisa Anda jelaskan bagaimana laporan Anda di lokasi pemakaman di TPU Pulo ini? Ya, sebelumnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM telah menyerahkan jenazah Petra Eka, salah satu dari korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang yang sudah teridentifikasi kepada pihak keluarga pagi ini, begitu Firda. Nah, pemakaman sendiri dilakukan di TPU Menteng Pulo. Nah, menurut pantauan kami, jenazah tiba di rumah duka yang berlokasi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada pagi hari ini, tepatnya hari Selasa, tanggal 14 September 2021, pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, begitu Firda. Nah, kemudian selanjutnya jenazah langsung dimakamkan di Blok A, Blok 2A, maksud saya unit Kristen TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Nah, jadi pemakaman korban atau Petra Eka ini dilakukan secara Kristen dengan dipimpin oleh pendeta gereja selama prosesi pemakaman tersebut berlangsung, begitu Firda. Nah, memang suasana duka sendiri masih terasa tepatnya untuk keluarga Petra Eka sendiri, begitu Firda. Lantas PB, seperti apa? Mungkin bisa Anda jelaskan seperti apa sosok Petra Eka di mata keluarganya? Ya, baik Firda, Petra Eka merupakan seorang sosok yang dikenal begitu hangat kepada keluarga ataupun orang-orang di sekitarnya, Firda. Nah, menurut keterangan yang kami dapatkan dari sang ibunda, Evi Nilasari,
sang anak merupakan seorang yang hangat juga penyayang kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk kepada ibunya sendiri, yaitu Evi Nilasari. Nah, diceritakan olehnya bahwa sosok putra Petra Eka ini merupakan orang yang begitu peduli dan selalu perhatian kepada sang mama atau juga orang-orang di sekitarnya. Nah, kemudian juga sosok Petra Eka sendiri begitu dikenal ramah dan tinggi sosialisasinya begitu kepada rekan-rekan di sekitarnya. Nah, bahkan kepergian Petra Eka sendiri juga meninggalkan duka yang mendalam di mata para sahabatnya, begitu Firda. Lantas Feby, adakah mungkin harapan dari pihak keluarga Petra Eka ini kepada pihak yang berwenang terkait adanya insiden kebakaran yang melukai dan menewaskan Petra Eka? Iya, Firda, memang sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada Rabu tanggal 9 September lalu dengan menewaskan lebih dari 41 korban jiwa, begitu Firda. Nah, merasa terpukul dengan kejadian ini, Evi berharap agar pihak yang berwenang dapat mengusut secara tuntas kasus kebakaran yang tentunya menewaskan anaknya ini, Firda. Nah, selain itu juga ia berharap agar proses identifikasi jenazah korban lainnya bisa segera tuntas, sehingga pihak keluarga dari korban lainnya juga tidak harus menunggu terlalu lama, begitu Firda. Memang diketahui hingga saat ini menurut Evi masih menjadi sebuah pertanyaan yang besar, apa penyebab dari terjadinya kebakaran yang terjadi pada dini hari tersebut, Firda. Nah, memang menurut informasi yang kami dapatkan dari tim kami, diketahui hingga saat ini ada sebanyak 25 korban jiwa dari 41 jenazah narapidana korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang di RS Polri yang sudah berhasil diidentifikasi, begitu. Di mana 7 diantara dari 25 korban ini berhasil diidentifikasi pada hari ini, hari Selasa tanggal 14 September 2021, Firda. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Jakarta, Feby Adiliana atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Infrastruktur jalan menuju Desa Lenggo, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat rusak parah. Kondisi itu dikeluhkan warga. Jalan yang menjadi akses utama menuju kecamatan belum pernah tersentuh aspal atau rawat beton. Kondisi jalan di wilayah tersebut hampir seluruhnya dalam kondisi rusak parah dan sangat sulit dilalui apabila turun hujan. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Sulbar. Ada Hasan Basri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hasan. Ya, halo Firda. Hasan, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi jalan yang menuju Desa Lenggo ini? Apakah tidak ada jalan alternatif lainnya begitu? Ya, iya Firda. Sekitar pukul 12 WITA siang tadi, kami telah memantau langsung kondisi jalan menuju Desa Lenggo, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar. Memang kondisi di sana cukup parah karena sampai saat ini belum pernah ada pengerasan jalan ataupun di aspal. Kondisi jalan ini penuh bebatuan dan terjadi untuk melintas ke sana itu harus melalui lumpur begitu. Untuk akses lain, menurut warga setempat memang ada jalan alternatif, tetapi cukup jauh, harus melintasi puluhan kilometer dan harus menyeberangi sungai, begitu Firda. Lantas apakah jalan ini bisa dilalui kendaraan begitu? Ya, untuk lintasan sendiri yang bisa dilalui hanya kendaraan roda 2. Itu pun harus melalui bebatuan dan lumpur dan sangat rawan terjadi kecelakaan karena ini melewati jalur terjal dan rawan longsor. Gitu, Firda. Lalu apakah saat ini sudah ada upaya dari pemerintah terhadap kondisi jalan tersebut? Ya, betul sekali Firda bahwa untuk sejauh ini pemerintah desa setempat ini sudah melakukan koordinasi kepada pemerintah kabupaten untuk meminta adanya perhatian pemerintah kabupaten untuk perbaikan jalan ini karena sudah hampir puluhan tahun ini belum pernah disentuh pembangunan di sana, begitu Firda.
Baik, Tribuners, jurnalis kami Hasan juga sudah melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Lenggo, Habib Imran. Berikut liputannya untuk Anda. Intinya ini Pak, saya berharap memang caranya dikasih izin kembali untuk pembukaan jalan dari Dinas PU. Ini untuk kondisi kerusakan jalan ini sekitar berapa kilo itu? Kondisi kerusakan ini Pak, mulai dari Desa Ihin sampai Desa Lenggo itu Pak, jalanan semua rusak. Tapi yang lebih parah ini yang ada di wilayah Desa Ihin. Sebelum Sungai Masunmi, itu yang sangat rusak Pak. Yang bisa dilalui hanya kendaraan apa saja? Yang bisa dilalui hanya kendaraan roda 2 saja. Mobil? Mobil tidak bisa. Jadi saya berharap ini bagaimana caranya kendaraan roda 2 ini bisa melewati jalanan yang jalanan walaupun tidak layak kalau roda 4, tapi kami berharap roda 2 layak. Kami tidak terlalu menuntut roda 4, cuman kami menuntut ini bagaimana caranya akses roda 2 ini bisa lalu lalang Pak. Saya dengar Pak, setiap kali musim hujan selalu juga longsor. Apanya Pak? Setiap musim hujan Pak selalu longsor. Tapi baru kali ini parah Pak. Karena keadaan hujannya itu 2 kali 24 jam tidak pernah berhenti. Kalau aksesnya ini lewat Tutar Pak, saat ini sulit juga kami lalui karena air Sungai Maloso selalu meluap. Jadi tidak ada alternatif lain kecuali lewat Bulo. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai jeda, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Keluarga Ernawati 32 tahun dan Dasun 30 tahun bersepakat untuk tidak melakukan autopsi kepada dua jenazah pasangan kekasih yang ditemukan meninggal dunia dalam kamar rumah makan di pesisir Cipara Gejaya, Tempuran, Karawang. Kapolsek Tempuran AKP Rigal Suhaksono mengatakan, Ernawati merupakan seorang janda yang baru pulang menjadi pekerja migran di Taiwan. Kemudian Dasun merupakan seorang pria yang telah beristri di mana istrinya pun saat ini masih berada di Taiwan. Dugaan sementara polisi dengan jumlah luka pada Ernawati yang merupakan korban pembunuhan. Kemudian Dasun melakukan bunuh diri. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jabar. Ada Cikuan Suwandi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Suwandi. Ya, selamat sore Mbak Prida. Suwandi, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat sepasang kekasih ini? Jadi awalnya pasangan ini datang dengan sepeda motor pada minggu siang, tepatnya pada pukul 11.30 ke salah satu rumah makan di wilayah pantai Tempuran. Nah, kemudian pasangan ini pun memesan makanan dan menyewa kamar di sana. Dan setelah itu pasangan tersebut tak lama mengunci kamar. Namun beberapa jam setelahnya, itu sekitar 19.30, pasangan ini pun tidak keluar dari kamar tersebut, sehingga pemilik rumah makan merasa curiga dengan keadaan pasangan ini. Dan setelah pemilik rumah makan mengecek dan meminta untuk membuka kamar, ternyata pasangan ini tidak menjawabnya. Akan tetapi kemudian pemilik rumah makan mendobrak kamar tersebut dan ditemukan bahwa pasangan ini sudah meninggal dunia. Lantas bagaimana untuk hasil identifikasi sementara dari kasus ini? Ya, dari identifikasi tersebut ditemukan bahwa pasangan ini bernama Ernawati dan Dasun.
Ernawati ini merupakan mantan TKW yang baru pulang dari Taiwan, dan dalam TKP bahwa Ernawati ini meninggal kemungkinan secara dibekap karena di mata Ernawati juga sedikit bengkak dengan lebam, dan ditemukan saat meninggal ketika tertutup bantal, kepalanya tertutup bantal. Kemudian Dasun sendiri ditemukan dengan luka jeratan, dia menggantung dirinya sendiri, dan ada luka sayatan di pergelangan tangan kiri. Jadi polisi sedikit menyimpulkan bahwa dugaan sementara bahwa Ernawati sebelumnya dibunuh oleh Dasun, dan kemudian Dasun melakukan bunuh diri. Lantas Suwandi, bagaimana untuk kelanjutan kasus pembunuhan dan juga bunuh diri ini? Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan memintai keterangan, terutama untuk mengetahui motif dugaan Dasun melakukan pembunuhan dan Dasun melakukan bunuh diri. Kesulitan polisi sampai saat ini adalah keluarga tidak mau melakukan otopsi kepada dua keluarga ini, tidak mau melakukan otopsi kepada dua jenazah, Dasun maupun Ernawati. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Jabar, Cikwan Suwandi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dua kelompok massa terlibat bentrok di kawasan Teluk Kendari, Jalan Haji Alala, Kelurahan Pugaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Selasa 14 September hari ini. Kedua kelompok massa membawa senjata tajam jenis parang, badik, dan jenis senjata tajam lainnya. Meski polisi membuat barikade di tengah, salah satu kelompok berhasil menerobos barisan dan mendekati kelompok dari arah Kota Lama Kendari. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun News Sultra. Ada Fadli Aksar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fadli. Ya, halo Firda. Fadli, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi bentrokan yang terjadi pada hari ini? Ya, situasi bentrokan yang terjadi siang hari tadi diawali pada pagi hari di kawasan pasar pelelangan ikan Kota Kendari, bahwa ada sekelompok massa yang akan mendatangi pasar tersebut, sehingga para pedagang dan sejumlah pedagang kelompok masyarakat di wilayah itu kemudian bersiaga dan mempersiapkan diri. Namun sekitar siang hari pukul 13.00 aparat kepolisian sudah bersiaga untuk melerai atau mencegah terjadinya bentrokan. Sekitar 15 menit berikutnya datang kelompok massa dari arah yang berlawanan atau arah dari Kecamatan Wawa menuju kawasan Teluk Kendari. Mereka hendak ingin mendatangi kelompok massa tersebut. Namun aparat kepolisian berusaha untuk bernegosiasi, melerai, mencegah bentrokan. Situasi sempat reda, bentrokan pun sempat dicegah. Namun sekitar pukul 14 WITA sejumlah kelompok ormas kemudian merangsek menerobos penjagaan kepolisian dan berusaha untuk menyerang salah satu kelompok ormas yang berasal dari pasar pelelangan ikan Kendari. Bentrokan pun berlangsung, mereka saling melempar batu. Aparat kepolisian akhirnya bereaksi dan menembakkan gas air mata dan water cannon atau meriam air. Demikian, Firda. Fadli, lantas apa tindakan dari pihak kepolisian selesai bentrokan terjadi di sana? Usai bentrokan, polisi memukul mundur saat itu kedua massa yang bertikai. Dua massa ini kemudian mundur sejauh sekitar 100 meter dari Teluk Kendari. Nah, namun dua kelompok massa ini masih berada di bagian kawasan Teluk Kendari. Namun polisi masih bersiaga bersama alat kendaraan taktis berupa barakuda, meriam air, dan sejumlah motor pemburu.
kepolisian pun menurut Direktur Reserse Kriminal Umum KBP Bambang Wijoyanto mengatakan akan menindak pelaku atau sekelompok orang yang terutama membawa senjata tajam dalam bentrokan siang tadi. Fadli, lantas bagaimana situasi pasca bentrokan terjadi? Apakah di sana juga ada kerusakan yang timbul begitu setelah adanya bentrokan ini? Ya, pasca bentrokan berimbas pada sejumlah toko, warung atau dagangan di kawasan Teluk Kendari itu ditutup. Para pedagang sengaja menutup lapaknya untuk menghindari bentrokan atau jatuhnya korban dari para pedagang. Tak hanya itu, sejumlah lapak pedagang juga dirusak oleh kelompok massa. Akibatnya menimbulkan kerugian dari materi, namun sejauh ini polisi masih mendata kerugian ditimbulkan dari bentrokan tersebut. Hanya itu, arus kendaraan juga dialihkan sehingga masyarakat yang ingin menuju kawasan Kota Lama atau dari arah sebaliknya juga dialihkan. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami Fadli juga melakukan wawancara dengan Direskrimum Polda Sultra AKBP Bambang Wijanarko terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Kita minta untuk semuanya menarik masanya. Nanti kalau situasinya sudah lebih kondusif lagi, kita akan pertemukan kedua belah pihak. Lebih tidak terprovokasi ya. Tadi mereka sudah mau diam, sudah mau menunggu, sudah mau menerima bahwa nanti akan dipertemukan. Tapi tadi kita lihat masa dari lawan tadi maju. Jadi kalau tidak dihalang-halangi sama anggota tadi di tengah-tengah itu mungkin sudah terjadi korban. Relevan dengan kasus kejadian hari ini, Pak? Nggak ada relevansinya sebetulnya, karena salah paham. Tadi saya jelaskan bahwa tujuannya 3 orang datang ke sana itu untuk mencari perempuan yang diduga dibawa lari oleh seorang laki-laki. Nah, kita tidak tahu juga ini siapa. Itu salah paham di situ, karena 3 orang datang ke sana itu sudah marah-marah melakukan pengerusakan. Pak Andi Basuki di sana, nah dikira itu kemudian Pak Andi Basuki merasa diserang, padahal bukan kepada Pak Andi Basuki tujuannya. Untuk memastikan keadaan kondisi, Pak, apa yang dilakukan pihak polisi? Biasanya kita sudah komunikasi ya dengan masing-masing tokoh dari kedua belah pihak ya, untuk menenangkan masanya masing-masing. Seorang perempuan bernama Rahun Siringoringo mengalami kejadian khas saat menikmati liburan di air terjun Sampuran Sembor-Sembor Dusun Lumban Nauli, Desa Simaningkir, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan pada Minggu 12 September. Rahun Siringoringo terseret aliran air terjun sekira 50 meter. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Medan. Ada Maurits Pardosi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Maurits. Ya, selamat sore rekan Firda. Maurits, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian nahas tersebut di mana seorang perempuan ini dinyatakan hanyut begitu di Kabupaten Humbahas? Nah, Rahun Siringoringo bersama 5 rekannya sedang melakukan bertamasya di sekitar hari Minggu sore gitu. Nah, pada waktu itu mereka ingin bertamasya di sebuah air terjun. Air terjunnya namanya Sembor-Sembor dan aliran sungai itu disebut dengan Sungai Mual Sipitu-Pitu. Nah, ketika mereka asik menikmati alam, ternyata hujan deras. Lalu mengakibatkan aliran sungai itu meluap, lalu Rahun terseret oleh air dan tak bisa lagi diselamatkan oleh 5 teman lainnya. Nah, setelah itu mereka berusaha mencari pertolongan kepada warga sekitar karena areal itu 100 meter ketinggiannya. Lalu mereka naik ke atas untuk memberitahu kepada masyarakat sekitar. Lalu pencarian dimulai sekitar sore hari. Dan ternyata pihak masyarakat bersama dengan tim SAR dari Pakat melakukan pencarian dan ditemukan pada pukul 10. Oleh karena itu, informasi demikian membuat warga sekitar sempat geger dan pada waktu itu karena musim hujan mereka juga mengalami kesulitan dalam pencarian. Demikian, Bra.
Untuk proses evakuasinya sendiri mungkin bisa diceritakan lebih detail begitu, berapa lama proses dari dinyatakan hilangnya korban hingga ditemukan? Terima kasih Firda. Hampir satu malam ya, karena satu hari satu malam, karena kejadiannya pada tanggal 12 September dan ditemukan itu pada tanggal 13 September 2021, tepatnya pada pukul 10. Artinya pada malam hari mereka terus melakukan pencarian hingga pagi hari bisa ditemukan pada pukul 10. Dari informasi yang kita dapatkan di lapangan bahwa seorang warga mengatakan, Manuel Bonte mengatakan bahwa jenazahnya atau jasadnya masih tersangkut di batu. Karena memang kawasan tersebut dipenuhi oleh batuan-batuan besar yang licin dan sangat susah diselamatkan manakala terjadi arus air yang sangat besar. Oke, Maurits mungkin bisa Anda jelaskan terkait di mana titik lokasi korban ini ditemukan, berapa jauh dari lokasi hilangnya, dan kemudian bagaimana kondisi korban saat ditemukan? Nah, saat ditemukan korban berada sekitar 50 meter dari lokasi pertama atau tempat mereka menikmati keindahan alam itu, bersuah foto di sana. Ketinggian tadi saya sebutkan, ketinggian air terjunnya itu sekitar 100 meter. Lalu dia terseret sekitar 50 meter dan ditemukan di situlah, masih di kawasan sungai tersebut. Namun kondisi korban saat ditemukan sudah lebam-lebam dan ternyata pihak masyarakat langsung membawanya ke kampung yang berada sebagai tetangga dari kawasan tersebut. Artinya korban sendiri masih warga sekitar, hanya bertetangga dengan desa tersebut. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Medan, Maurits Pardosi atas laporannya langsung dari Humbahas. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ahmad Arfianto mengaku bahagia dan bangga setelah mendapat apresiasi langsung dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Sandiaga Uno. Beberapa waktu lalu Sandiaga Uno menghubungi Ahmad Arfianto melalui sambungan video call. Dalam percakapan singkat itu, Sandiaga Uno mengapresiasi kreativitas pemuda asal Pasuruan tersebut. Bahkan Sandiaga mendorong pemuda ini untuk mengembangkan bisnisnya agar bisa memiliki pabrik dan ekspor ke luar negeri. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari surya.co.id, ada Galih Lintartika yang akan memberikan laporannya langsung untuk Anda. Halo Galih. Halo Firda. Galih, bisa Anda jelaskan bagaimana cerita pemuda Pasuruan yang mendapat apresiasi dari Menteri Sandiaga Uno ini? Ya, jadi Ahmad Arfianto ini baru saja berkesempatan langsung ngobrol dengan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Dia dihubungi oleh Sandiaga Uno melalui video call pada hari Jumat kemarin. Jadi setiap hari Jumat Sandiaga Uno memiliki konten ya, Jumat kreatif. Salah satunya yang dipilih adalah Ahmad Arfianto asal Pandaan Pasuruan. Saat itu Arfianto mendapat apresiasi langsung dari Menteri karena kreativitasnya, usianya masih muda, dia sudah bisa membuat sebuah inovasi, membuat sebuah miniatur mobil yang sangat menyerupai seperti aslinya. Jadi itu menjadi sesuatu hal yang membanggakan bagi Menteri sehingga dia mendapatkan apresiasi secara langsung. Bahkan dalam video yang diposting Menteri, Menteri mendorong Ahmad Arfianto ini bisa mengembangkan usahanya. Bahkan ada istilah harus dikembangkan lebih baik, bahkan sampai ekspor ke luar negeri. Begitu, Firda. Lantas apa efek setelah kerajinan dari Arfianto ini dibantu promosi oleh Menteri Sandiaga Uno? Ya, setelah postingan itu menjadi ramai di media sosial, Ahmad Arfianto kebanjiran orderan. Jadi ada beberapa orang yang langsung menghubungi dia secara langsung untuk memesan miniatur mobil kesayangannya. Dan bahkan dia juga mengakui bahwa efek setelah Sandiaga Uno memposting percakapannya dengan Ahmad Arfianto, dia mendapatkan banyak tambahan jumlah follower. Dari percakapan tadi, dia mengaku sudah ada 1.000 follower yang
masuk ke dalam Instagram pribadinya. Begitu, Gerda. Galih, mungkin bisa Anda ceritakan sedikit tentang awal mula si Arfianto ini menjadi perajin miniatur hingga sekarang bisa dipromosikan oleh Menteri Sandiaga Uno. Ya, Ahmad Arfianto ini besar di keluarga yang sangat sederhana. Bapaknya adalah salah satu pegawai di bengkel. Ibunya itu hanya ibu rumah tangga. Dia dari kecil memang suka dengan mobil. Dia memulai menyukai mobil itu sejak SD. Dia awalnya membuat kerajinan itu dari kardus sehingga sampai SMP dia tekuni, sampai akhirnya SMA dia mencoba membuat miniatur dari bahan fiber atau resin ya. Dia kelola sendiri, dia pelajari sendiri, dia bikin itu. Dia belajar otodidak, tidak ada pengawasan dari siapapun. Dia benar-benar pribadi melihat YouTube, dia coba, dia kelola, dia bikin. Akhirnya setelah dari pembelajaran yang singkat itu, akhirnya dia bisa membuat sebuah kerajinan. Nah, awal mulanya dia hanya hobi membuat miniatur. Ketika dia mencoba memulai posting itu di Instagram, di Facebook, ternyata respon masyarakat ini cukup luar biasa, banyak orang yang tertarik dengan kerajinan yang dia buat ini. Akhirnya dia memulai produksi itu secara massal. Tetapi dia memang belum maksimal karena selama ini dia mengerjakan sendiri, belum ada pegawai atau teman-teman yang membantu dia, sehingga dia cukup membatasi orderan yang masuk kepadanya. Bahkan dari hasil menjual miniatur ini dia sudah berhasil membeli sebuah mobil tahun 84 Mitsubishi Lancer itu dengan hasil menjual miniatur di usianya yang ke-18 tahun. Ini menjadi sesuatu yang membanggakan bagi dia, bagi keluarganya, dan bagi Pasuruan. Begitu, Gerda. Berarti memang dari awal memang suka, kemudian hobi membuat miniatur, dan sekarang menjadi bisnis dari Arfianto sendiri. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Ahmad Arfianto, sosok perajin miniatur. Berikut liputannya untuk Anda. Awalnya saya dihubungi via tim sosial media Sandiaga Uno melalui IG. Terus kemudian dihubungkan langsung kepada Pak Sandiaga Uno. Tentu perasaan saya sangat senang karena sudah diapresiasi oleh Kemenparekraf Sandiaga Uno, dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua dukungannya. Efeknya cukup lumayan besar ya, antusias dari Instagram saya naik, juga banyak yang lebih mengenal produk-produk saya. Ada tambahan pesanan enggak? Pesanan lumayan banyak yang menanyakannya, dan orderan juga lumayan banyak. Mas. Untuk buka pabrik ya tentu saja saya sangat menginginkan untuk mengembangkan usaha ini menjadi lebih besar lagi. Tapi itu juga memerlukan modal yang cukup besar untuk membuka pabrik. Dan saya juga masih mengembangkan produk saya seperti ini hingga menjadi lebih baik lagi. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad siap memanfaatkan program Samsat Desa Samdes dan L-Smart yang dilaunching oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi di Kampung Watos, Kecamatan Bumi Ratunuban pada Selasa 14 September hari ini. Menurut Musa Ahmad, program Samsat Desa Samdes dan L-Smart akan jauh lebih memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan dengan aplikasi yang mudah diakses di tingkat kampung. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Lampung. Ada Syamsir Alam yang akan berikan laporannya lengkap untuk Anda. Halo, Syamsir. Halo. Syamsir, bisa dijelaskan apa tujuan dari peluncuran Samsat Desa ini dan mengapa Kampung Wates di Lampung Tengah terpilih sebagai tempat untuk peluncuran Samsat Desa pertama di Lampung? Oke, Samdes sendiri merupakan program dari Gubernur Lampung Bapak Insinyur Arinal Junaidi terkait pelayanan publik, mempermudah pelayanan publik. Karena salah satu akses wilayah yang sulit diakses di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Lampung itu membuat masyarakat ini membayar pajak itu menjadi lambat, menjadi tertunda, sehingga terobosan ini yang digunakan oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi untuk membuat program Samdes. Nantinya Samdes ini dia bersifat online ininya pelayanannya. Jadi memudahkan masyarakat
pelayanannya melalui BUMDes atau BUMDes, Badan Usaha Milik Desa di setiap kecamatan. Nanti dari petugas di BUMDes itu yang mendata pajak dari pembayar masyarakat itu dengan bekerja sama melalui Bank Lampung, melalui program Lampung Smart atau L-Smart, begitu. Rekan tidak mengapa Kampung Wates atau di Kecamatan Bumi Ratu Nuban yang dipusatkan kegiatan ini itu karena salah satu BUMDes yang siap untuk melaksanakan pada hari ini. Jadi begitu di launching itu pelaksanaannya masyarakat sudah bisa langsung mengakses program Samdes ini, Samdes ini melalui pelayanan yang di launching tadi itu. Seperti itu kan. Lantas nantinya apakah akan seperti apa operasional dari Samsat Desa ini? Apakah hanya warga di Kampung Wates saja yang bisa mengakses atau juga bisa dari kampung lainnya? Bagaimana informasi lengkapnya? Oke, kemarin tadi wawancara dengan Gubernur Lampung dan juga Kepala Bapeda Lampung, Bapak Adi Erlansyah, beliau menyebutkan pelayanan ini nantinya akan bertahap dilakukan di semua kabupaten kota, di semua kampung, kelurahan di Provinsi Lampung. Saat ini program ini sedang bertahap dan saat ini program Samdes ini sudah berjalan di 2 kecamatan, di setiap dua kampung di setiap kecamatan, seperti itu. Setelah ini, Syamsir, apakah pemerintah daerah setempat memiliki rencana untuk mengadakan Samsat Desa di desa atau kampung lainnya, begitu? Ya, seperti tadi disampaikan, untuk Kabupaten Lampung Tengah sendiri, Bapak Bupati Musa Ahmad itu menyampaikan di awal tahun 2022, saat ini kan masih di Lampung Tengah baru 13 BUMDes atau BUMDes ya di Lampung Tengah yang menjalankan program Samdes ini. Di awal 2022 itu di 311 kampung dan kelurahan akan dijalankan semua program tersebut. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Gubernur Lampung Arinal Junaidi terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Target untuk adanya BUMDes ini, Pak, kalau dari kita? Dengan desa lah, jangan ngetes-ngetesnya ke 2.437 desa, jangan ngetes-ngetes saya nggak apa desa. Enggak, targetnya Pak, kira-kira? Ada 26 desa. Nah, sejauh ini ada 26, tapi ada penambahan lagi nggak, Pak? Ya. Ke depannya nanti, Pak. Dan coba targetnya? Desa. Iya, kan sesuai dengan apa yang disampaikan, pada akhirnya nanti seluruh desa itu akan memiliki. Tetapi kan kita melihat prioritas yang sudah siap dalam segala bentuk, ya. Jadi kalau dia belum siap belum bisa. Jadi artinya keterlibatan bupati, keterlibatan camat, keterlibatan kepala desa, keterlibatan konsep, semuanya karena ini akan ada transaksi yang menguntungkan rakyat. Karena kalau dia menguntungkan rakyat, maka ekonomi kita pasti tumbuh. Paling nggak 5 tahun ini lah Pak ya. 5 lah paling nggak ya. Harus ada lah ya Pak ya. Untuk iya, satu kecamatan satu yang sudah mulai dari hari ini. Betul. Ini program Desa Berjaya Pak Gub ya, yang kebetulan kita kemarin Pak Gub. Ya, saya harapkan nanti provinsi lain bisa melihat keberhasilan para bupati, para dinas-dinas yang terkait di provinsi. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Untuk memperbarui informasi Anda, saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firana, wakil kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Baby A. Baby B. Triplet! What are we gonna do?
Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Pihak kepolisian Tribuners diketahui mengamankan mahasiswa yang membentangkan poster saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Universitas 11 Maret pada Senin hari ini. Setidaknya dikabarkan ada 10 mahasiswa UNS yang diamankan kepolisian. Poster tersebut dibentangkan seorang mahasiswa di halte bus BST di depan kampus UNS. Tertulis, mahasiswa itu meminta Presiden Joko Widodo untuk membenahi KPK. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Solo, ada Agil Tri Setiawan, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat malam Agil. Iya, malam Nila. Agil, untuk kronologi awal adanya pengamanan atau mungkin penangkapan seorang mahasiswa yang membentangkan poster pada Presiden Joko Widodo ini seperti apa informasinya? Ya, pembentangan poster tersebut terjadi saat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan di kampus Universitas 11 Maret atau UNS Solo dalam rangka untuk menghadiri pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia siang tadi. Namun saat rombongan Presiden hendak memasuki lingkungan kampus UNS, ada sejumlah mahasiswa yang membentangkan poster tepatnya di depan kampus UNS di halte BST yang bertuliskan Pak Jokowi, tolong benahi KPK. Setelah rombongan kepresidenan melintas dan memasuki area kampus UNS, mahasiswa yang membentangkan poster tersebut langsung diamankan oleh petugas. Nila. Oke, Agil, artinya ini kan seorang mahasiswa yang awalnya membentangkan poster pada Presiden Joko Widodo. Kemudian terkait informasi bahwa setidaknya ada 10 orang yang diamankan. Itu seperti apa informasinya? Ya, dari informasi yang kami himpun dari BEM UNS sendiri, bahwasanya ada 10 mahasiswa yang diamankan oleh petugas, salah satunya bernama Dava. Dava ini sendiri dia yang merupakan mahasiswa yang membentangkan poster saat rombongan Presiden Jokowi melintas. Dari penangkapan 9 mahasiswa yang lainnya, bahwasanya terjadi ketika satu mahasiswa ini diamankan oleh petugas, lalu datanglah 2 mahasiswa lainnya bernama Kanif dan Tekwo yang mendatangi Dava ketika diamankan oleh petugas kepolisian. Lalu 4 mahasiswa lainnya bernama Arif, Prama, Amar, dan Misbah ini diamankan ketika pihak petugas keamanan melakukan razia atau sweeping di area depan kampus UNS. Sementara 3 mahasiswa lainnya bernama Wicak, Raden, dan Tama diamankan setelah 7 mahasiswa ini dibawa oleh petugas. Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mila. Baik, untuk pihak BEM UNS sendiri atau mungkin pihak kampus UNS menanggapi soal adanya aksi mahasiswa ini seperti apa, Agil? Ya, dari BEM UNS sendiri menyayangkan aksi penangkapan sejumlah mahasiswa oleh petugas, bahwasanya mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi mereka kepada Presiden Jokowi yang saat itu tengah melakukan kunjungan kerja di Solo. Dari BEM UNS sendiri juga masih berkomitmen meskipun adanya penangkapan sejumlah mahasiswa akibat pembentangan poster ini, mereka tetap akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat. Nila. Dari pihak kepolisian, kemudian Agil, setelah adanya penangkapan ini kan 10 mahasiswa berarti ya yang diamankan kepolisian. Apakah memang masih ditangkap sampai saat ini atau sudah dibebaskan atau seperti apa informasinya? Ya, kabar terbaru yang saya terima dari kuasa hukum atau lembaga hukum yang mengadvokasi para mahasiswa yang diamankan petugas ini, bahwasanya 10 mahasiswa yang sempat diamankan sudah dibebaskan oleh pihak kepolisian, dan kami masih menunggu informasi detail terkait dengan pembebasan 10 mahasiswa ini. Baik, terima kasih banyak wartawan Tribun Solo Agil Tri Setiawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Agil. Demikian live update kali ini, saudara. Nantikan terus live update selanjutnya untuk kembali memperbarui informasi Anda. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Let us help you experience the wonders of the world, whether near or far. With 30 hotel brands and endless experiences, where can we take you? Marriott Bonvoy. Tap to explore our 30 hotel brands. Merdeka, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Betul sekali. Selamat pagi, saudara. Hari ini 76 tahun proklamasi kemerdekaan pada 17 Ya. masyarakat hari ini. Betul sekali, dan memang hari ini menjadi momen bagi kita seluruh masyarakat Indonesia karena hari ini 17 Agustus 76 tahun yang lalu menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Dan untuk itu kita bebas dari segala bentuk penjajahan dan kini saatnya kita dan para generasi muda serta penerus bangsa untuk meneruskan perjuangan dengan berbagai kegiatan positif dan juga jangan lupa untuk melanjutkan pembangunan ke arah yang lebih baik, Reza. Betul sekali, Cynthia. Apalagi, saudara, saat pandemi seperti ini sangat dibutuhkan peran kita sebagai masyarakat untuk sama-sama menjaga satu sama lain dengan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19. Ya, dan pagi ini saya Cynthia Rompas. Dan saya Muhammad Syareza di laporan khusus Bersatu Indonesiaku. Kali ini kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang nantinya akan hadir. Di antaranya adalah komunitas muda yang berinisiatif mendirikan dapur darurat untuk para warga kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Tapi sebelumnya Reza dan juga pemirsa Kompas TV, kita akan menuju Istana Merdeka untuk mengetahui seperti apa persiapan upacara pengibaran bendera dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Sudah ada rekan kita di sana, Friska Clarissa. Wah, merah-merah ini betul tanda semangat kemerdekaan yang memang sudah luar biasa cantik banget ya, cantik Friska. Sekali, ya? dan warna merahnya berani untuk memberikan informasi tentang persiapan upacara di sana. Silakan, Friska. Silakan, Friska. Terima kasih Cynthia, juga Reza. Tentu harus wajib semangat di hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Kami melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta yang jadi pusat peringatan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia yang mengambil tema pada tahun ini Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Saat ini Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, bersama dengan istri Ibu Wuri Ma'ruf Amin sudah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, yang artinya sebentar lagi sekitar pukul 9 nanti detik-detik peringatan proklamasi Republik Indonesia akan dimulai, tapi memang sebelumnya akan ada hiburan berupa virtual pada tahun ini. Setiap tahunnya saya selalu memantau di Istana Kepresidenan Jakarta ini untuk memantau upacara peringatan detik-detik proklamasi. 3 tahun terakhir buat kami jadi paling berkesan. Ada ceritanya tersendiri. 2019 menjadi tahun terakhir peringatan hari ulang tahun kemerdekaan dirayakan tanpa kondisi pandemi. Artinya dengan penuh peserta upacara, begitu pula tamu undangan ramai, bahkan masyarakat bisa menyaksikan langsung dari Istana Kepresidenan, baik itu di dalam maupun di sekitar area Istana Kepresidenan Jakarta. Lalu 2020 suasana itu berganti. Tahun lalu jadi tahun pertama hari ulang tahun Republik Indonesia dirayakan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Saat itu suasananya jauh berbeda. Begitu sepi perayaannya, hanya dilakukan terbatas saja, undangan pun secara virtual. Bahkan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka hanya 3 orang yang bertugas pada tahun lalu. Karena memang kondisinya di awal pandemi, juga antisipasi terhadap protokol kesehatan dilakukan begitu ketat. 2021 ini memang kita masih menghadapi pandemi COVID-19, saudara. Namun kalau kami memantau di sini cukup lebih ramai meskipun ada beberapa agenda yang tidak ada atau yang absen dibandingkan tahun-tahun sebelum pandemi. Antara lain undangan yang hadir pada hari ini sebagian besar dilakukan secara virtual. Undangan yang hadir sebagai peserta upacara sangat dibatasi. Hanya ada inspektur upacara, yakni Presiden Joko Widodo,
Widodo beserta dengan Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo, juga ada Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin, dan pimpinan lembaga negara. Sementara Menteri Kabinet Indonesia Maju itu pun hadir melalui virtual atau secara daring. Total ada 45.125 undangan virtual pada tahun ini. Dan kabar baiknya tahun ini juga Paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka bertugas dengan full formasi, yaitu 68 orang putra-putri terbaik dari 34 provinsi yang akan mengibarkan bendera negara Sang Merah Putih pada pagi hari ini, yang tentu dinantikan nantinya siapa yang bertugas sebagai pembawa baki, juga pengerek dan pembentang bendera merah putih yang masih kita nantikan. Tapi setidaknya 68 orang Paskibraka ini menjadi salah satu titik terang bahwa ada perbaikan dalam kondisi pandemi COVID-19. Mengapa kalau kita bandingkan dengan 2020, di tahun ini ada lebih banyak peserta upacaranya? Karena memang sudah adanya vaksinasi, ini dijelaskan oleh pihak Sekretariat Presiden. Karena sudah adanya vaksinasi COVID-19 dan juga pemeriksaan kesehatan secara berkala dan berulang, sehingga bisa ditugaskan secara full untuk atau secara penuh untuk pasukan pengibar bendera pusaka. Begitu pula dengan peserta upacara. Meskipun kalau kita bicara pasukan upacara, ini juga jumlahnya tetap dibatasi. Perwakilan dari 3 matra di Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Polri tetap ada, tapi jumlahnya terbatas, hanya 28 saja totalnya. Tapi setidaknya ini diharapkan tidak mengurangi esensi